Tekanan dan ambisi di Gresini sama dengan di Repsol Honda. Marc Marquez tampak lebih tenang di balapan akhir pekan dan kembali bisa tersenyum apapun hasil yang ia peroleh di setiap sesi pada dua seri pembuka MotoGP 2024 di mana ia melakukan debut bersama tim satelit, level 2 Ducati, Gresini Racing. Dari banyak perpindahan dari dan ke Gresini Racing sebelumnya seperti yang terjadi pada Bastianini atau Alex Marquez terlihat memang tim ini adalah tim yang penuh dengan atmosfer keluarga. Kuantitas orang di pit paddock jauh lebih sedikit dibandingkan dengan di tim pabrikan seperti Ducati Lenovo atau Repsol Honda. Namun ternyata hal ini tidak membuat tekanan dan ambisi di tim ini jadi. Hal ini sempat diutarakan oleh Marc Marquez pasca Portimao via Motorsport. Tekanannya sama, karena pebalap senang jika naik podium, tim senang jika naik podium, dan itu yang menjadi target tim ini. Berada di podium lebih baik daripada berada di 5 besar dan memenangkan perlombaan lebih baik daripada naik podium. Jadi untuk memiliki suasana yang baik, bercanda bukan berarti tidak ada tekanan atau tidak punya ambisi. Ambisinya sama dengan tim pabrikan karena kami di sini berjuang untuk mendapatkan hasil terbaik. Tapi memang benar bahwa orang-orang di tim ini lebih sedikit dan lebih familiar. Saya selalu mengatakan bahwa suasana yang baik di dalam waktu akan sangat membantu. Namun di tim Repsol Honda suasananya baik. Tetapi tentu saja budayanya berbeda antara Jepang, Italia, Spanyol, dan AS. Setiap suasana bagus jika hasilnya bagus. Di awal musim Marc kerap mengucapkan pesan bahwa ia dan tim memiliki target yang tidak terlalu muluk terlebih lagi untuk memenangkan kejuaraan. Target memang berbeda dengan ambisi, namun apakah dengan mengatakan bahwa ambisinya pasca Portimao sudah dapat disamakan dengan ambisi di tim pabrikan selevel Repsol Honda mengungkapkan bahwa sudah ada step up dari targetnya tahun ini. Sementara itu, Marc Marquez mendapat sebuah saran dari Jorge Lorenzo dalam menjalani musim pertamanya di atas Ducati. Ada satu hal yang terlebih dulu harus Marquez lupakan. Sejak berpisah dengan Honda, Marc Marquez kini menunggangi Desmosedici GP23-nya Ducati. Bukan motor dengan spek teranyar sebagaimana, jatahnya, Gresini, tim satelit Ducati, yang dibela Marc Marquez si nomor 93. Di MotoGP 2024 ini, Marc Marquez pun terus berusaha menyesuaikan diri dengan motor yang tahun lalu Francesco Bagnaia dan Jorge Martin pergunakan dalam bersaing memperebutkan gelar juara. Musim ini Bagnaia dan Martin sudah beralih ke GP24, motor anyar dengan sejumlah keuntungan tambahan. Dan Jorge Lorenzo pun menegaskan Marc Marquez memang tidak diuntungkan dalam aspek tersebut. Tidak, ada keuntungan. Aku yakin jika ia punya pilihan, ia pun akan memilih yang sama, GP24. Tapi hal itu tidak bisa diubahnya, kata Lorenzo kepada Mundo Deportivo seperti dilansir Crash.net. Maka dari itu, Jorge Lorenzo pun menyarankan agar fakta tersebut tidak sampai bikin Marc Marquez kena mental. Marquez harus melupakan yang ditungganginya adalah motor tahun lalu dan berusaha sekuat tenaga saja. Ia harus melupakan kerugian itu demi aspek psikologis dan, dengan apa yang menjadi kekuatannya, berusaha menjadi rider terbaik di atas motor Ducati 2023. Dengan melakukan itu, ia bisa saja membuat kejutan buat para rider yang menunggangi motor Ducati tahun 2024, sebut Jorge Lorenzo. Marc Marquez harus lupakan hal ini untuk bikin kejutan. Amarah bos Ducati usai tabrakan Marc Marquez dan Pecco Bagnaia di MotoGP Portugal 2024, ada yang didepak. MotoGP 2024 baru berjalan 2 seri dan Marc Marquez sudah jadi sorotan usai tabrakan dengan Pecco Bagnaia. Balapan MotoGP di sirkuit Portimao, Portugal akhir pekan lalu jadi sorotan dengan insiden tabrakan antara Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Keduanya terlibat tabrakan ketika memperebutkan posisi kelima. Pecco langsung keluar dari balapan. Sementara Marquez tetap lanjut meskipun ujung-ujungannya gagal dapat poin. Dalam insiden di MotoGP Portugal tersebut Ray Stewart menyatakan kalau insiden tersebut murni racing incident. Bos tim Ducati Gigi Dall'Igna sendiri tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya usai balapan. Sebetulnya kami bisa finish 1-2 jadi saya senang, ungkapnya dikutip dari Marca. Tapi ada kekecewaan dari insiden antara Pecco dan Marc, tambahnya.
Mereka berdua adalah juara dunia dan tidak ada yang mau mengalah, tapi mereka harusnya punya pengalaman, tegasnya. Seharusnya mereka bisa lebih berhati-hati, tapi jelas tidak ada yang mau mengalah dalam kejadian tersebut, ungkapnya. Saat ini Marc Marquez sendiri hanya memiliki kontrak sampai akhir tahun ini bersama Gresini Ducati. Isunya Marquez tengah diburu oleh KTM untuk ditandemkan dengan Pedro Acosta. Apakah dengan insiden ini bisa membuatnya didepak dari Ducati meskipun balapan baru berjalan 2 seri? Kita tunggu saja apalagi yang bakal terjadi di sisa musim MotoGP 2024 ini. Sementara itu, salah satu rival rasakan aura mengancam dari Marc Marquez di MotoGP Amerika 2024. Aroma ancaman dari Marc Marquez terasa begitu kental pada gelaran MotoGP Amerika 2024. Apalagi The Baby Alien tampil begitu solid pada MotoGP 2 seri sebelumnya. Di Qatar, debutnya bersama Ducati langsung top chair di MotoGP 2024. Podium MotoGP memang belum bisa dia bawa pulang. Tetapi, sepasang finish 5 besar membuktikan Marquez bakal kompetitif sepanjang MotoGP musim 2024 ini. Lanjut ke seri kedua di Portugal, pembalap Gresini Racing itu menunjukkan performa yang tak kalah bagus di MotoGP musim ini. Andai tak terlibat kontak dengan Francesco Bagnaia, dirinya pasti kembali finish 5 besar si balapan utama race MotoGP Portimao 2024 kemarin. Berkaca dari 2 seri pembuka, tidak aneh jika nama Marquez praktis sangat diwaspadai rivalnya, Enea Bastianini. Terlebih lagi sosoknya kerap dikenal sebagai rajanya MotoGP Circuit of the Americas atau kota. Soal seri di Austin, saya punya kemenangan indah pada tahun 2022 lalu, bebernya, dilansir juara.net dari motosan.es. Tahun lalu, saya cedera. Itu adalah kemenangan terindah pada musim MotoGP 2024 tersebut. Meski begitu, ada Marc Marquez yang harus dihadapi. Dia selalu kompetitif di sirkuit itu, tambah Bastianini. Pembalap Lenovo Ducati ini baru saja menorehkan hasil bagus di seri MotoGP 2024 sirkuit Portimao, Portugal. Dia mampu menyelesaikan balapan utama di posisi kedua dari puluhan pembalap kompetisi. Catatan ini tak lantas membuatnya santai. Namun, hal itu menambah kepercayaan dirinya dalam mengarungi musim 2024. Meski sejak musim dingin kami sudah memulai dengan baik, pemikirannya masih sama, ujarnya. Saya tahu bahwa semua akan dimulai dengan lebih sulit. Kami sudah melihatnya sendiri di Qatar. Tetapi, sekarang kami tahu apa yang harus dikerjakan. Saya tidak bisa bilang bahwa kami bisa santai. Hanya saja, saya merasa kami bisa percaya diri, sambungnya.